Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya sementara. Apapun itu pasti ada masanya. Manusia pun demikian juga. Itu sebabnya jangan ada seorang pun yang bergantung pada apa yang ada di dunia ini. Baik itu harta, jabatan, uang, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang kekal yang diberikan Tuhan bagi kita, yaitu firman-Nya. Dengan firman-Nya kita dapat dilahirkan kembali agar memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara terkasih, dari situ dapatlah kita mengerti bahwa firman adalah Allah sendiri. Maka ketika kita percaya padanya dan hidup seturut dengan kehendaknya, maka kita telah dilahirkan kembali bukan secara fisik, melainkan secara iman bahwa kita menjadi anaknya dan pewaris kerajaannya. Tapi saudara-saudara terkasih, dari manakah kita dapat mengatakan bahwa kita telah dilahirkan kembali dan menerima kehidupan kekal? Hal itu akan terlihat dari kesaksian hidup kita sehari-hari yang tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau hidup kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Jika dunia tidak hidup dalam kasih, tidak setia, tidak tekun berdoa dan bekerja keras, jika dunia tidak disiplin dan pelopor keadilan dan kedamaian, maka kita yang percaya kepada Kristus harus menunjukkan nilai-nilai tersebut. Hidup dalam kasih, tekun berdoa, bekerja keras, disiplin, dan pelopor keadilan dan kedamaian. Bahkan saudara terkasih, ketika orang dengan mudahnya merampas atau mengambil hak orang lain, maka kita justru harus berusaha sebaiknya membantu orang dalam kesulitannya. Itulah bukti bahwa kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, melainkan benih yang tidak fana oleh firman Tuhan. Untuk itu, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus melalui salib itu untuk melahirkan kita kembali. Mari kita serahkan hidup kita seluruhnya hanya pada Tuhan. Hati dan perbuatan kita dan bahkan waktu kita pun harus menjadi milik Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami sudah dilahirkan kembali melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus, tapi kami menghargainya dengan tetap hidup dalam firman-Mu. Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk tetap hidup dalam Kristus. Dan itu kami tunjukkan melalui sikap dan perilaku kami setiap hari. Jika dunia ini tidak hidup dalam kasih, tidak setia,
tidak tekun berdoa dan bekerja keras, tidak disiplin, bahkan tidak menjadi pelopor keadilan dan kedamaian. Tapi kami, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, kami mau melakukan nilai-nilai itu. Kami mau hidup dalam kasih, kami mau setia, tekun berdoa, bekerja keras, disiplin, bahkan menjadi pelopor keadilan dan kedamaian. Belah Tuhan yang memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk melakukan itu. Supaya melalui itu Tuhan, banyak orang semakin percaya dan dilahirkan kembali oleh Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan hidup kami sepanjang satu hari ini. Berlah Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memelihara hidup kami, bahkan Tuhan yang memampukan kami melakukan berbagai aktivitas pekerjaan kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Karena kami menyadari melalui pekerjaan itu Tuhan memberikan berkat bagi kami. Sehingga kami dimampukan untuk membutuhi kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah. Kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dalam pembelajaran mereka melalui tatap muka, bahkan melalui online sekalipun. Berlangkah Tuhan yang memberkati mereka. Yang bekerja, Engkau Tuhan yang memberkati. Jauhkan Tuhan dari kami sakit penyakit COVID-19 varian baru Omikron. Bahkan jauhkan dari kami Tuhan mara bahaya dan kematian yang mendadak. Berlah kami tetap bersuka cita melakukan berbagai aktivitas dan menjalani hari-hari hidup kami. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan ke hadapan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit, bahkan yang dirawat di tengah-tengah rumah. Tuhan Yesus, Engkau tahu sakit penyakit mereka. Berlah Tuhan yang ikut campur tangan dalam pengobatan mereka. Berkati semua para dokter, para medis, alat rumah sakit, obat, makanan, minuman, bahkan yang bekerja di rumah sakit sekalipun. Kiranya Engkau Tuhan juga yang memberkati mereka. Berlah semuanya Tuhan merupakan jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berlah Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Kami menyadari Tuhan kami adalah orang yang berdosa. Tuhan kasihani kami. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.